Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat dan jemaah serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita diperjumpakan kembali untuk belajar memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena salah satu cara yang paling mungkin dilakukan di antara cara yang lain adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu dilakukan dengan kita terus memperbaiki, terus menambah pemahaman keagamaan kita. Menambah ini dilakukan salah satunya dengan terus mengupdate keilmuan kita, belajar terus menerus. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya dapat pertanyaan tentang hukum seorang wanita hamil menikah. Ya, hukum seorang wanita hamil, bagaimana hukumnya wanita hamil itu menikah. Ini fakta tak terbantahkan yang terjadi, bahkan semakin kesini semakin marah saja, dan nampaknya tak malu lagi orang untuk menikah dalam keadaan hamil. Dari orang biasa sampai selebritas, orang yang terkenal, artis misalnya, hal demikian sudah dianggap biasa-biasa saja dan bukan sesuatu yang lagi hina. Ini sudah pergeseran negatif yang kita temui hari ini. Lantas bagaimana Islam menyikapi hal tersebut? Nah, sebelum saya membahas tentang pendapat 4 mazhab, saya ingin sampaikan 4 mazhab. Saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia itu ada yang disebut dengan KHI. KHI itu adalah kompilasi hukum Islam. Jadi dalam kompilasi hukum Islam itu, dalam KHI itu sudah jelas-jelas dinyatakan, khususnya pada bab 8 ya, pasal 53 dan 54 itu disebutkan di situ, pasal 53 ayat 1 misalnya, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Sementara ayat 2 itu, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Nah, apa KHI itu? KHI itu kompilasi hukum Islam sebagai salah satu instruksi presiden, ya, Impres nomor 1 tahun 91, yang mana KHI ini diambil dari kitab-kitab klasik, ya, bukan serta-merta hanya diambil dari hukum adat ataupun hukum barat. Tapi kompilasi hukum Islam ini itu dominan dihasilkan dari pemikiran para imam mazhab kita. Artinya apa? Clear ya?
secara nasional, secara kompilasi hukum Islam, secara Kementerian Keagamaan di negara kita, orang yang menikah dalam posisi hamil maka nikahnya tetap sah. Lalu saya akan menyampaikan pendapat 4 madhab terkait dengan menikahnya seseorang dalam keadaan hamil. Ini untuk memperkuat pemahaman kita. Karena jangan sampai kita memahami ada kondisi demikian, kita tidak tahu tentang boleh atau tidaknya, sehingga ini menjadi persoalan yang lama-lama menjadi sangat mudarat pada kehidupan masyarakat kita. Yang pertama, secara boleh dan tidaknya itu ada 3 pendapat lah kira-kira. Ada yang tidak boleh secara mutlak, kemudian ada yang membolehkan, kemudian yang ketiga ada yang boleh dengan syarat. Yang pertama, yang tidak membolehkan itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, atau madhab Hanabilah, yang menyatakan bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai orang tersebut melahirkan kandungannya. Jadi dalam pendapat Imam Hambali ini mutlaknya dikatakan demikian, tidak diperbolehkan. Yang kedua, itu adalah pendapat dari madhab Syafi'i. Madhab ini berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi yang menghamilinya ataupun bagi orang yang tidak menghamilinya. Jadi dibolehkan, ya, dalam pandangan madhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga itu adalah pendapat dari Malikiyah, pengikut madhab Imam Maliki, madhab Maliki, Imam Malikiyah, bahwa disampaikan di situ tidak sah perkawinannya orang hamil tersebut kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya. Ini pun dengan catatan harus melakukan satu pertobatan terlebih dahulu. Ya, ini pendapat dari madhab Malikiyah. Dan yang terakhir itu adalah pendapat dari madhab Hanafiyah. Dan pada madhab Hanafiyah ini sendiri masih terdapat perbedaan-perbedaan di dalam lingkungan mereka sendiri. Di antaranya adalah yang pertama, pernikahan itu tetap sah baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak. Ini sejalan dengan pendapat dari madhab Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melahirkan. Jadi ditunggu dulu sampai melahirkan. Tapi pernikahannya ketika dihamil tetap dianggap sah. Boleh nikah dengan orang lain dengan catatan sudah melahirkan. Jadi harus melahirkan terlebih dahulu baru dia bisa menikah. Kemudian perbedaan pendapat dari kalangan madhab Hanafi yang keempat itu adalah boleh menikah asal sudah melewati masa haid dan suci. Dan ketika sudah menikah, maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati satu masa istibro. Istibro ini masa menunggu bagi seorang wanita setelah dia mengandung. Di pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah kira-kira pendapat 4 madhab berkaitan dengan hukum menikahi wanita yang sedang hamil. Dengan demikian,
Harus kita pahami bahwa pendapat empat madhab ini adalah pendapat yang dibuat juga berdasarkan pada dalil-dalil dengan kehujahan yang bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan karakteristik daripada madhab itu sendiri. Jadi hanya satu dari empat madhab itu yang melarang secara mutlak, yaitu pendapatnya Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan untuk kajian pada kali ini. Mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.